Mereka Halo? menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kabur Kemudian juga. Yesus Apa di situ? Lalu semua murid itu ya, meninggalkan dia dan melarikan diri. Betul? Aduh, coba baca Markus 14. Saya nggak akan Di mana lihat. lagi yang ingin saya baca? Di mana Markus lagi yang 14 ingin lah. saya Kalau Anda nggak mau saya dengarkan membaca satu masalahnya, perikop, dan ya, saya ingin membacanya. jadi ceritanya Saya itu membacanya. dari perikopnya Ustaz, yang berarti ke-13 Anda saya tidak kasih konsisten. kepada Anda. Terus Saya juga ingin Anda membacanya saya perikop. suruh ke Markus Hei. 14, lalu Anda nggak mau dengarkan, ya udah Anda baca dulu selesai. Baca dulu selesai, ya. Baca dulu selesai, ya. Baca dulu sampai selesai. Saya ngomong sama Pak Dehe dulu kalau gitu. Oke? Ya. Gitu Pak Dehe, pasti ada peninggalannya. Iya, jadi si Bapak Sitorus Baca, ini jangan di mute Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iya saya ingin baca makanya satu perikop. iya Anda di-mute. tadi saya Jangan suruh di-mute. baca satu Jangan perikop. di-mute. Ya udah Anda Dengarkan dengarkan dulu ya, dengarkan dulu ya. Kalau Anda mau baca dulu ya, dengarkan dulu ya saya nih. Tadi saya instruksi ya. Selain Yohanes 13 kau coba kau dengarkan dulu, dengarkan dulu ya. Tadi saya instruksi kau ya. Kau baca satu perikop dari 13 Yohanes 13. Terus kau juga kalau mau langsung ceritanya ke Markus 14. Kau baca satu perikop. Coba kau pindah dulu ke Markus. Makanya ke Markus 14 langsung gitu. Ke Markus 14. Makanya makanya dengarkan kalau orang lagi instruksi ya, biar kau cepat bacanya dan cepat ngerti, maka dengarkan instruksi saya arahkan yang mana yang cepat gitu di kitab Anda. Kalaunya Yohanes 13 tadi itu kelamaan. Maka coba Anda langsung buka ke Markus 14. Makanya didengarkan gitu instruksi orang. Yohanes 13 saya baca Kalau satu dari perikop. 13 tuh kebanyakan, kepanjangan ceritanya. Kalau kau mau langsung ya ke Markus 14, makanya instruksinya kayak gitu. Kalau kau mau membaca dari 13, silahkan kau baca dulu, saya mute dulu ya. Oke? Makanya dengarkan gitu, telinga dipakai. Ya. Telinga itu dipakai gitu. Coba silahkan kalau Anda mau cepat ceritanya, coba Anda langsung ke Markus 14 bacanya. Kalau Yohanes 13 itu banyak alurnya. Baca Ya satu iya, perikop. ceritanya dengan murid-murid itu dari membasuh murid-murid Yesus di kakinya. Karena Anda baca mau semua kan? Lama gitu. Sampai saya ngomong dulu sama Pak Dehe, baca dulu Anda gitu. Makanya diarahkan saya instruksi, kalau Anda mau cepat baca di Markus 14. Udah dibilang, makanya telinga dipakai gitu sampai di mute orang. Aduh, coba baca Markus 14. Saya nggak akan Di mana mute. lagi yang ingin saya baca? Di mana Markus lagi yang 14 ingin saya lah. Kalau Anda mau cepat ke Markus 14, saya nggak akan mute. Udah, sekarang begini, nggak usah ke sana kemari. Ini maksud narasi Anda ini bagaimana? Bibel Kristen bukan itu Yesus. Nanti ke situ kita buktikan dulu Yesus itu Tidak disalib usah, atau kagak. tunjukkan kalau memang Loh, dia bukan kenapa Injil. pindah lagi? Yang sudah dikatakan. Kalaunya Anda pindah lagi, Anda balik lagi. Kita buktikan dulu ucapan Anda dia disalib atau kagak. Silakan. Ke Markus 14 coba. Pak Ustadz, kan sudah saya kata, kita tadi kan sudah bercerita, ya. Tapi Anda untuk menyuruh saya membaca satu perikop dan ingin saya baca, Anda memilih saya. Sekarang begini, udah kita kembali. Kalau itu gini, tidak makanya usah tadi bahas. kan ketika Anda membaca, ya, ketika Anda membaca tadi saya ada instruksi, ya. Di situ di Yohanes 13 itu cerita dari awal. Kalau kau baca itu semua setengah jam kagak selesai di situ ya. Kalau kau, makanya instruksi saya kayak gimana tadi? Kalau kau mau cepat, silahkan kau ke Markus 14. Makanya telinga dipakai gitu, bukan ngotot. Nah, gitu. Markus 14 sampai kemana? Coba kau baca Markus 14:43 tuh. Cerita langsung di situ.
Markus 14 ya. Pasal 43. Waktu Yesus masih bicara, muncullah Yudas. Siapa yang muncul? Baca Yudas, dulu. Tadi katanya mau baca. Iya didengarin malah nggak baca dia. Nah, salah seorang dari ke-12 murid itu, dari ke-12 murid Yesus ya. Dan bersama-sama dia serombongan orang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Nah, mau lanjut dibaca terus atau gimana? ya lanjut. Itu kan cerita waktu penangkapan tuh. Nah, oke, berarti nyata ya Yesus ditangkap ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Sudah? Sudah, terus. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Berarti tanda tadi sudah ditunjuk. Maka terus mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Murid Yesus yang menghunus pedangnya ini ya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Baik, sampai 50 Yesus aja baca. Kata Yesus kepada kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari Yesus ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap Yesus, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Stop. Dan melarikan diri. Stop. Apa di situ? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Betul? Jadi siapa yang melihat tiang salibnya Yesus? Dari Markus, Yohanes, Lukas, siapa yang lihat? Makanya jangan ngotot gitu. Saya akan arahkan. Bukankah Petrus masih tetap mengikuti dia? Lalu semua muridnya kabur, melarikan diri semua. Kalau di sini Pak Ustadz memang dinyatakan lalu semua nggak ada sisa. Dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti Yesus. Terus? Kan udah kan dilanjutkan itu lagi kan? Mereka menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kabur kemudian juga. Itu kabur juga yang satu bersama Yesus sampai habis semuanya kabur gitu. Ya udah, kita gini. Sudah saya minta sampai situ aja. Ada baca, udah tahu ya kan kayak gitu. Jadi yang kita tekankan semua murid-muridnya Yesus itu kabur. Tidak sesuai dengan kata Anda. Murid-murid Yesus melihat tiang salibnya Yesus. Mana ada hayalan ya haleluya gitu. Tidak bisa sebatas itu. Haleluya. Masih ada kelanjutannya Pak Ya Ustadz. udah, poinnya di situ semua